Selamat malam semuanya. Berikut ini adalah panduan cara menggunakan software CB Turbo. Untuk pertama kali menjalankan software akan memerlukan lisensi. Untuk mendapatkan lisensi, ini adalah panduannya. Pertama kali silakan akses websitenya, lalu pilih menu login. Di sini sedikit tenggelam, nanti saya betulkan. Atau bisa langsung cbturbo.tntsoftwares.com/wp-admin. Silakan login dengan username dan password Anda, lalu klik menu login. Setelah Anda berada dalam posisi login, silahkan klik menu lisensi di sidebar kiri. Nah, di sini kita akan melihat data lisensi kita. Nah, lisensi ini bisa digunakan untuk satu komputer. Sekiranya komputer rusak, hilang, direset atau sebagainya, Anda bisa menggunakan menu reset komputer. Menu ini bisa muncul satu kali dalam sebulan. Artinya jika dalam satu bulan Anda sudah memindahkan komputer satu kali, maka bisa memindahkan lagi di bulan berikutnya secara otomatis. Tombolnya akan muncul lagi. Selanjutnya, setelah Anda mendapatkan lisensi, Anda buka softwarenya, lalu klik CP Turbo. Ini logonya. Untuk pertama kali pengguna akan meminta lisensi, masukkan saja lisensinya. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk tes, saya menggunakan localhost atau local server ya. Di sini sebenarnya kalau koneksi teman-teman istilahnya nggak kuat, bisa menggunakan local server. Jadi lebih mudah ngepostnya. Terus diekspor impor artikelnya, atau bisa juga langsung ke domain. Tapi untuk contoh sebenarnya local server juga nggak apa-apa. Untuk local server URL-nya adalah seperti ini. Saya copy. Lalu, ini sebentar ada beberapa blok, saya hapus dulu tadi untuk uji coba. Kalau sudah klik menu add block. Ini menunya adalah contohnya demo, URL-nya. Langsung saja ambil dari tadi 127.0.0.1 WP2, lalu isi username dan password. Kalau sudah, klik add block. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini. Nah, ini kategorinya pun muncul, bisa memilih kategori nanti. Setelah bloknya dimasukkan, kita bisa scrap produk. Misalnya ini adalah contohnya produknya fotografi. Saya ambil contoh foto untuk keyword. Nanti di video berikutnya setelah launching akan saya ajarkan bagaimana mencari produk secara manual kalau diperlukan. Ini adalah mencari produk secara otomatis ya, menggunakan softwarenya. Oke, terdapat 190 produk otomatis sudah kesimpan. Di sini kita ada beberapa menu tambahan, misalnya order setting. Di sini kita bisa memasukkan tracking ID. Nah, di sini sebenarnya kita bisa kosongkan, nggak masalah. Tapi untuk memudahkan, misalnya diberi tracking ID localhost atau misalnya blok 1 gitu ya. Blok 1. Terus maksimal word secara default adalah 300 karakter. Tapi kalau mau panjang juga bisa diisi 500. Tapi kadang nanti akan otomatis dipotong sekiranya ada tag yang lebih dari default ini. Tapi saya lebih suka dengan 200. Saya lebih suka pendek. Jadi nanti user biar klik link untuk membaca read more. Di sini kita bisa melakukan short link, misalnya untuk software ini saat ini support dengan tiny URL. Jadi kita tinggal klik auto atau on atau off saja. Kalau mempunyai the best spinner juga bisa diaktifkan lalu dimasukkan username dan passwordnya. Kebetulan TBS saya sudah habis, kemarin cuma beli 7 hari saja. Jadi saya setting off, saya nggak mau spin-spinan, nggak apa-apa. Terus untuk template, di sini kita bisa berkreasi. Usahakan menguasai HTML dulu, atau kalau nggak bisa, googling dulu lah HTML yang simpel-simpel saja kok, misalnya ahref. Terus di sini juga bisa masukkan spin, misalnya title, bui, terus bui here, dan sebagainya, title template, spin tag maksudnya. Atau juga manual, kalau default juga sudah disiapkan. Kalau sudah kita klik save. Nah, ini kalau sudah, terus kita tutup. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah
memasukkan ClickBank Affiliate ID. Misalnya, kalau sudah kita save. Jadi nanti di kemudian hari, sekiranya kita nggak perlu ngetik lagi. Kalau sudah, misalnya gini, saya kosongkan, tinggal klik load. Nah, otomatis sudah terisi. Yang berikutnya adalah setting kategori. Kategori apa? Ini pengen di post. Misalnya di sini saya memilih best buy. Terus berapa post per hari blognya terupdate. Misalnya 3 post per hari. Startnya kapan? Ini misalnya saya start 1 Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei 2013. Ini contoh saja ya. Dan terakhir kita klik, ya, kita koreksi dulu. Produk sudah ada, blog sudah ada, kategori sudah, post per day sudah, ini berapa post per hari sudah, terus Amazon Affiliate ID sudah. Kalau semua sudah, sekarang tinggal klik Start Post. Di sini ada menu yang mungkin kadang beberapa teman mungkin bingung, yaitu full log diaktifkan atau enggak. Saya beri contoh langsung. Nah, kalau enggak diaktifkan, lognya akan tergeser. Misalnya sudah ada yang sukses 1, maka enggak kecatat. Tapi kalau ini diaktifkan, di-on-kan, nanti lognya kesimpan di sini. Jadi misalnya ini ada produk yang di skip, nanti terus produk berikutnya sukses apa enggak. Nah, jadi terus ke record. Nanti akan muncul di sini lognya kalau sudah selesai. Selanjutnya kita bisa lihat contoh blognya. Nah, di sini sudah ada yang sukses. Author, admin, kategori best buy, tanggal post, tanggal 1, tanggal 2, 2, 2. Tadi settingnya 3 post per hari kan, terus tanggal 3. Ini adalah laporan berapa total produknya, berapa yang sukses, dan ini adalah proses ke-8. Untuk produk yang sudah sukses terpost, selama blognya ini belum dihapus dari database, sekiranya ada duplikat produk, misalnya yang ini tadi sudah kita post terus kita masukkan lagi, maka akan otomatis di skip oleh softwarenya. Jadi nggak perlu takut untuk memasukkan produk selama ini projectnya belum dihapus ya. Kalau sudah dihapus nggak record lagi. Jadi misalnya tadi sudah mengepost produk ini terus kok istilahnya kode produknya dimasukkan lagi, nggak masalah. Nanti akan otomatis di skip oleh softwarenya. Nggak usah takut duplikat dengan post yang sama. Ini adalah contohnya. Jadi tanggal 1, 2, 2, 2, terus 3, 3, 3. Karena kita setting 3 post per hari. Terus 4, 4, nanti juga 4. Nah, di sini kita bisa melakukan setting posting maju atau mundur tadi pada menu setting ini. Ingin dimulai tanggal berapa. Jadi kita bisa set kalau mau mundur misalnya tahun 2012 juga nggak masalah. Untuk konten, software ini mengambil konten dari landing page yang ada di Amazon. Tapi sekiranya landing page-nya kosong, nggak ada kontennya, soalnya di beberapa website ClickBank itu landing page-nya hanya berupa video saja, maka software akan mencari di YouTube. Soalnya hampir semua produk ClickBank itu ada di YouTube. Entah itu affiliate yang promote atau si ownernya sendiri yang juga promosi ke YouTube. Jadi kita mengambil konten dari sana. Untuk ke depan mungkin saya juga saat ini sedang mencari source tambahan, source konten tambahan. Jadi untuk saat ini, misalnya ini mengambil dari landing page. Di-generate, disusun, terus ditambahkan dengan video. Jika ingin menonaktifkan video juga bisa disetting di menu template tadi. Tinggal dihapus shortcut videonya. Atau saya beri contoh saja ya. Saya stop saja prosesnya, sudah tahu. Jadi misalnya ingin menonaktifkan video, postnya nggak ada videonya, maka di sini ada shortcut video. Ini tinggal dihapus saja. Video ini akan otomatis menjadi video. Terus link AFF link ini otomatis menjadi link. Terus product image ini adalah URL gambar. Jadi di sini konten terdiri dari gambar, dari title, gambar, konten, video. Jadi di sini template-nya title, gambar, konten, video. Jadi seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Lain waktu saya tambah lagi insya Allah tutorialnya untuk yang lebih detailnya. Namun sepertinya untuk pemakaian software seperti ini sudah cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.